Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Musalis Podcast yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan sebagai bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyebutkan bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penyebutan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Ramadan itu sendiri menunjukkan betapa keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan di sisi Allah. Dan di situ kita sebagai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi perintah berpuasa ini telah berlaku sejak zaman nabi-nabi terdahulu, dan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, orang-orang beriman telah diwajibkan berpuasa. Hanya di situ ada sedikit perbedaan dengan, ya, ada beberapa perbedaan puasanya umat Islam, umat Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu. Di antara perbedaan itu, nabi-nabi terdahulu mereka berpuasa selama 3 hari pada setiap bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15 mereka berpuasa pada setiap bulan 3 hari. Jadi selama 1 tahun mereka itu berpuasa 36 hari. Nah, perintah berpuasa selama 36 hari ini kemudian dimansyuh, ya, dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah khususkan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, tidak dicicil per 3 hari dalam 1 bulan, tapi langsung 1 bulan penuh. Namun di dalam puasa itu perlu kita ketahui ada hal-hal yang membatalkan puasa, dan inilah yang wajib bagi setiap muslim, ya, para pemirsa Musalis Podcast yang dirahmati oleh Allah, untuk memahami akan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Bagaimana pula telah disebutkan di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, ya, di sini disebutkan bahwa secara garis besar ada 3 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, kemudian yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Ya, lalu ada beberapa tambahan di situ, yakni muntah dengan sengaja, kemudian infus makanan, ya, zat makanan. Lalu bagi para wanita khusus bahwa mereka orang-orang yang haid dan nifas, maka bila mereka menghadapi masa haid dan nifas, batallah puasa mereka. Kaum muslimin, ya, khususnya para pemirsa Musalis Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kita sebagai orang beriman wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, dan menjauhi segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, ada orang yang memang berpuasa dengan benar dan sungguh-sungguh. Ada juga orang yang berpuasa angin-anginan. Ya, bahkan mereka puasanya bolong-bolong. Ya, dalam 1 Ramadan itu mereka beberapa kali meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja, ya, dengan sengaja.
maka ini tentu dosa yang sangat besar. Ya, begitu pula bagi anak-anak didik, ya, murid-murid, siswa-siswi SD Muhammadiyah 3, ya, yang sudah khususnya yang sudah akhir balik, ya, maka wajib bagi kalian untuk berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa sama sekali dengan sengaja. Kenapa demikian? Pertama, karena berpuasa itu adalah ar-ruknu min arkanil Islam, rukun di antara rukun-rukun Islam. Sama dengan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, tanpa adanya uzur. Ya, bagi puasa tanpa adanya uzur, dia tidak boleh meninggalkan sama sekali. Bagaimana sih hukuman orang yang meninggalkan puasa? Nah, ini ya, dengan sengaja tanpa ada uzur. Ada satu hadis yang bagus sekali bagi para pemirsa Musalid Podcast untuk bisa diambil, ya, hikmah dari hadis ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur baina ana na'imun, ketika aku tidur, kata Nabi, iz atani rajulani, tiba-tiba datang dua orang laki-laki, fa akhadha bidab'ayya, lalu kedua orang laki-laki itu membopongku, kata Rasulullah, dipopong Rasulullah, ya. Summan talaqabi, lalu kemudian mereka mengajak aku, kata Rasulullah. Fa idza qaumun mu'allaquna bi'araqibihim, tiba-tiba aku sudah dihadapkan dengan satu kelompok kaum yang mana mereka, ya, orang-orang itu digantung di atas gantungannya. Jadi orangnya digantung, ya. Seperti apa keadaan mereka? Nabi katakan musyaqqaqatun ashdaqihim, ya, dari pipi bagian bawah. Ini pipi bagian bawah di sini, ya, robek, ya, pipi bagian bawahnya robek. Tasilu asdaqahum damman, yang dari pipi bagian bawah itu mengucurkan darah. Ya. Qultu, aku bertanya, kata Rasulullah, man haula'i, siapa mereka ini? Qala, laki-laki yang mengajakku mengatakan, haula'ul ladzi yuftiru qabla tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan bagi mereka untuk berbuka puasa. Artinya apa? Ya, tadinya dia berniat puasa, orang-orang ini. Ya, dia berniat puasa, tapi mungkin karena panas, ya, siang yang terik, sebelum waktu berbuka puasa, sebelum maghrib, dia buka puasa duluan, mungkin jam 3 atau jam 4, dia nggak kuat, dia puasa duluan, berbuka puasa duluan. Nah, orang seperti ini, kata Rasulullah dalam hadis tadi, mendapatkan hukuman, ya, seperti bagaikan orang yang seperti orang yang digantung kemudian mengalir darah dari pipi bagian bawah mereka. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur? Ya, maka tentu dosanya sangat besar. Dan adik-adik sekalian, para siswa-siswi, ya, para pemirsa Musalid Podcast, insyaallah kita sebagai orang beriman harus dengan keteguhan hati, kesungguh-sungguhan untuk berupaya menjaga ibadah puasa kita, menjauhi segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada satu kisah lagi yang sangat bagus, ya, bagi hadirin sekalian untuk ambil pelajaran di dalamnya. Ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia katakan, "Ya Rasulullah, saya tadi berhubungan badan dengan istri saya." Dia berpuasa, ya, dia berpuasa, tapi mungkin karena enggak kuat menahan nafsunya, lalu dia berhubungan badan dengan istrinya. Maka tentu puasanya batal. Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kafarat, ya, penebus bagi batalnya puasa laki-laki ini karena sebab dia berhubungan badan. Yang mana dalam hadis itu disebutkan, wa iza waqa'ta faqabbid bi'tiqati raqabatin. Kalau kamu berbuat demikian, maka hendaklah kamu membayar kafarahnya dengan, ya, memerdekakan satu orang budak. Nah,
tentu hari ini kita nggak ada budak. Di mana mau nyari budak? Di pasar Beringkit atau di mana? Nggak ada budak. Ya. Maka lanjut kepada cara kafarat yang kedua. Wa in lam tastati' fasum syahraini mutatabi'aini. Jika kamu tidak mampu, maka kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Berapa hari ini, wahai pemirsa Musallin Podcast? 60 hari dia harus berpuasa. Dan itu pun berturut-turut. Tidak boleh dia seling-seling. Ya. 1 bulan Ramadan aja udah kecelakaan dia, apalagi 60 hari dia berpuasa. Nah, kemudian kata Nabi, ya, wa in lam tastati fa'at'im 60 miskinan. Ya, kalau kamu enggak mampu, maka kamu bisa memberi makan 60 orang miskin. Ya, likulli miskinan muddun. Setiap 1 orang miskin itu kamu berikan 1 mud. 1 mud itu adalah ukuran berat, ya, atau ukuran berat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini kalau dikonversi ke dalam liter, ya, 1 mud itu di dalam kitab tarjih disebutkan adalah setengah liter. Jadi kalau ada literan, ya, setengah liter adalah 1 mud. Dia memberi 60 orang miskin, ya, 1 orang 1 mud. Jadi kurang lebih, ya, setengah liter daripada bahan makanan pokok dia berikan. Untuk apa? Ya, untuk menebus perbuatan dia berhubungan suami istri, walaupun itu halal, tetapi di bulan Ramadan dia menjadi satu hal yang haram di waktu, ya, mulai fajar sampai dengan maghrib, dan itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian wasum yauman makanahu, dan dia harus berpuasa, ya, 1 hari. Untuk apa? Untuk mengganti puasanya yang batal. Kemudian, ya, selain makan, minum, ya, yang mana kita itu diperintahkan untuk meninggalkannya sejak mulai waktu azan, ya, mulai azan subuh, ya, sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Jadi bukan dilarangnya makan dan minum itu bukan waktu imsak, tapi mulai azan subuh. Yang azan subuh itu sebagai apa? Sebagai pertanda fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Nah, dia menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri. Nah, sampai kemudian tenggelamnya matahari. Para hadirin, para pemirsa Musallin Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang berikutnya muntah, ya. Muntah ini ada 2, muntah yang tidak disengaja, ya. Kemudian muntah yang disengaja. Maka tentu yang dimaksud di sini adalah muntah yang disengaja. Maka bagi mereka orang-orang yang muntah dengan sengaja, maka Nabi katakan man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqada' puasanya. Tetapi barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib baginya untuk mengqadanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan sebagainya. Inilah para pemirsa Musallin Podcast, pentingnya kita untuk selalu, ya, berupaya sebaik-baiknya menjaga ibadah puasa kita, terutama tentu dari hal-hal yang membatalkan puasa, agar jangan sampai kita mendapatkan kesia-siaan kita. Dan tentu Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan, ya, kenikmatan bisa berpuasa dengan baik di bulan Ramadan ini. Insyaallah, ya, itu dulu para hadirin, para pemirsa Musallin Podcast yang dirahmati oleh Allah, ya, anak-anak siswa-siswi Muhammadiyah 3. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, begitu pula bagi orang tua wali murid, bermanfaat bagi kalian semua, dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.